Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nabila, bisa dipanggilkan Nabila. Di sini saya mau menjelaskan materi ekonomi kelas 11, yaitu pendapatan nasional. Next ya. Sebelumnya apa sih itu pendapatan nasional? Nah, di sini pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dan periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, manfaatnya apa aja sih dari si pendapatan nasional ini, teman-teman? Nah, di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, dapat mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonominya industri, agraris, atau jasa. Yang kedua, dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Karena kan pendapatan nasional ini dicatatnya setiap tahun kan. Jadi kita bisa bandingin nih pendapatan nasional misalkan tahun 2019 sama tahun 2020 kayak gimana. Apakah ada kenaikan atau malah ada penurunan gitu. Dan yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Dan yang terakhir, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional gitu teman-teman. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada beberapa konsep dari pendapatan nasional yang mana kita harus pahami nih untuk bisa eh, mengetahui rumus-rumus yang digunakan nanti gitu. Nah, di sini ada yang pertama ada PDB atau Produk Domestik Bruto atau GDP disebutnya, Gross Domestic Product, di mana jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara domestik selama 1 tahun plus hasil produksi barang dan jasa perusahaan asing pada negara tersebut. Nah, ini pengertiannya cukup panjang ya teman-teman, tapi kita bisa ambil kata kuncinya aja, yaitu domestik. Nah, kalau domestik itu pasti satu negara kan teman-teman. Jadi, mau itu hasil dari negara itu ataupun asing, semuanya dihitung gitu. Jadi, satu negara, misalkan di Indonesia, berarti hasil produk dan jasa yang dihasilkan oleh negara Indonesia maupun dari negara asing yang ada di Indonesia semuanya dihitung gitu. Oke, dapat ya teman-teman pengertiannya. Terus yang kedua ada PNB atau GNP. Nah, di sini produk nasional bruto atau gross national product. Nah, di sini seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara yang berada di luar negeri. Ini kan nasional ya teman-teman, berarti kita ngambilnya yang hasil dari produk negara itu, maupun yang ada di negara itu ataupun yang ada di luar negeri. Misalkan nih produk Indonesia, jadi ada produk barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia, ada juga produk barang dan jasa yang dihasilkan Indonesia tapi ada di luar negeri. Nah, itu dihitung. Nah, tapi yang asing tidak dihitung gitu. Itu perbedaannya ya teman-teman sama PDB atau GDP tadi. Nah, yang kedua ada PNN atau NNP atau Net National Product. Di sini pengertiannya adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi penyusutan barang modal. Jadi tadi dari GNP tadi dikurangi penyusutan modal maka akan menghasilkan NNP gitu. Oke, yang nomor 4 ada NNI atau Net National Income, di mana dia itu NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Jadi si NNP dikurangi pajak tidak langsung maka akan menghasilkan NNI gitu. Dan yang kelima ada PI atau personal income, yaitu pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Nah, ini nanti ada lumayan banyak komponennya teman-teman. Jadi nanti bisa kita lihat di rumusnya secara langsung biar lebih mudah. Nah, yang keenam atau yang terakhir ada DI atau disposable income, di mana pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan gitu. Jadi ini udah pendapatan bersihnya si masyarakat gitu, teman-teman. Oke, kita next ya ke rumusnya. Nah, ini adalah rumus yang dari komponen-komponen tadi gitu. Nah, di sini ada Gross Domestic Product atau GDP. Ini urutannya ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngitung, kita harus ngitung dari paling atas dulu. Misalkan di soal disuruh ditanyanya berapa disposable income suatu negara gitu. Nah, berarti kita harus nyari dari atas dulu nih teman-teman, dari si GDP-nya dulu ke bawah gitu. Nah, ini aku kasih tahu urutannya. Yang pertama ada gross domestic product-nya. Nah, ini dikurangi sama pendapatan WNA di dalam negeri, terus ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Nah, itu kan akan menghasilkan gross national product yang udah kita jelasin tadi pengertiannya apa. Nah, terus habis itu si GNP ini dikurangi penyusutan modal. Nah, maka akan menghasilkan net national product atau NNP. Nah, kemudian setelah dapat NNP, kita kurangi dengan pajak tidak langsung untuk mendapatkan net national income. Nah, selanjutnya
kita akan mengurangi net national income ini dengan beberapa komponen yang lumayan banyak ya. Di mana di sini kita kurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba ditahan, iuran asuransi, dan di terakhir ditambah oleh transfer payment. Maka itu akan menghasilkan PI atau personal income gitu. Nah, yang terakhir untuk mendapatkan disposable income atau DI itu dikurangi pajak langsung. Itu teman-teman urutannya. Jadi kalau misalkan di soal dia mintanya disposable income, jangan ini ya, jangan langsung jawab asal, kita harus hitung dulu dari awal gitu, karena emang ada step by step-nya. Tuh, oke kita langsung ya. Nah, di sini ada tiga pendekatan pendapatan nasional gitu, di mana yang pertama ada pendekatan produksi, yang kedua ada pendekatan pendapatan, dan yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Nah, setiap pendekatan ini dia punya masing-masing rumusnya teman-teman gitu. Jadi kita cukup menghafal rumusnya aja nih, biar kita bisa ngerjain soalnya gitu. Oke, yang pertama ada pendekatan produksi, di mana rumusnya Y sama dengan P1 dikali Q1, ditambah P2 dikali Q2, sampai PNN dikali QN gitu. Nah, maksudnya apa sih? Y ini pendapatan nasional. Nah, si P-nya itu harga satuan, dan Q-nya itu jumlah barang gitu. Nah, di sini metode ini kita ngitungnya per barang yang diproduksi gitu. Jadi misalkan ada 20 berarti sampai 20 barang yang kita hitung. Jadi misalkan barang A harga satuannya berapa, jumlah barangnya berapa, ditambah barang B harga satuannya berapa, jumlah barangnya berapa dikali gitu. Nanti semuanya baru dijumlah gitu teman-teman. Paham ya? Oke. Nah, untuk pendekatan kedua yaitu pendekatan pendapatan, di mana rumusnya Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Nah, apa sih itu pengertian dari masing-masingnya? Nah, kalau Y tadi sama pendapatan nasional, nah si R-nya itu, oh ya, karena ini pendekatan pendapatan, berarti komponennya juga berasal dari pendapatan gitu. Nah, berarti R-nya itu dia pendapatan sewa, W-nya upah atau gaji, I-nya pendapatan bunga, dan P-nya keuntungan. Atau R itu rent, W itu wage, I itu interest, P-nya itu profit gitu ya teman-teman. Nah, wah ini gampang rumusnya, tinggal dijumlahin semua aja, nanti bakal ketahuan dia berapa totalnya gitu. Nah, yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Nah, sama nih, karena judulnya pengeluaran, berarti komponennya juga berasal dari pengeluaran gitu. Apa aja sih? Oh ya, rumusnya ini Y sama dengan C ditambah I tambah G ditambah X kurang M gitu. Nah, Y di sini pendapatan nasional, C-nya itu konsumsi atau consumption, I-nya itu investasi, terus G-nya itu pengeluaran atau pengeluaran pemerintah atau government expenditure, X-nya itu ekspor, M-nya itu impor. Jadi C ditambah I ditambah G ditambah ekspor kurang impor gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas tentang pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita itu? Nah, kalau pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama periode tertentu. Jadi ada batas periode teman-teman yang mau dihitung gitu. Nah, biasanya sih pakai rumus yang dari BPS ini, yaitu ya per kapita sama dengan GDP atau GNP dibagi sama jumlah populasi. Nah, nanti biasanya dikasih tahu nih di soal jumlah populasinya berapa gitu. Nah, ini ada yang menurut World Bank juga. Bisa dilihat sendiri rumusnya seperti ini kalau yang menurut World Bank. Tapi biasanya kalau di soal kita pakai rumus yang dari BPS. Oke. Oke. Nah, ini tentang distribusi pendapatan. Jadi, seberapa distribusi pendapatan itu adalah seberapa merata pembagian GDP terhadap seluruh penduduk di suatu wilayah. Dapat dihitung dengan indeks Gini gitu. Nah, ini bisa dilihat dari si kurva Loren. Nah, bisa dilihat ya teman-teman yang bagian B ini cembung dia. Nah, di sini bisa dilihat pengertian dari kurvanya adalah semakin cembung si kurva Lorenz ini, semakin tidak merata distribusi pendapatan. Nah, berarti artinya ketimpangan di dalam suatu negara itu semakin tinggi gitu. Nah, ini tadi kan bisa dihitung dengan indeks Gini. Nah, indeks Gininya ini ada rumusnya teman-teman, yaitu si area A ini dibagi dengan area OEP gitu. Nah, nanti akan menghasilkan koefisien Gini. Nah, nilai koefisien Gini ini menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan gitu. Jadi tadi ya, diingat-ingat ya teman-teman, kalau misalkan dia makin cembung, berarti ketimpangannya semakin tinggi teman-teman dari kurva Lorenz ini gitu.
Oke, oke. Untuk pembahasan pendapatan nasional segini aja teman-teman. Kurang lebihnya nanti bisa dibahas melalui video-video tentang pembahasan soal biar lebih mudah dipahami. Sekian penyampaian materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.